Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang pengertian hadis dan Al-Quran. Yang pertama tentang Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa itu adalah membaca bacaan atau lafaz tertentu. Dalam hal ini, Al-Quran itu dimaksud sebagai bentuk bacaan yang sempurna dan tiada celah. Sedangkan secara etimologi, menurut Ali Asy'abuni menyatakan bahwasanya Al-Quran itu firman Allah yang mukjiz diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir menjadi ibadah bagi pembacanya, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan hadis menurut bahasa itu adalah sesuatu yang dipercakapan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Adapun pengertian hadis menurut para ahli, yaitu segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dikenal sebagai segala sikap, perkataan, perbuatan, dan pendapat dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Semua hal itu kemudian dicatat atau diingat dalam bentuk hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan disebarluas oleh sahabat, tabi'in, serta para ulama. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan landasan pokok ajaran Islam, Al-Quran memiliki berbagai keistimewaan yang tadi saya sudah jelaskan. Di sisi lain itu, keistimewaan hadis tersebut itu penjelas segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, dan hadis memisahkan dan memaparkan segala amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hidup dan juga kebiasaan para sahabatnya. Jadi pengertian tadi yang saya sampaikan dan jelaskan dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran Al-Quran dan hadis itu adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana kita itu memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran, hadis, serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita itu tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di kedua pedoman tersebut. Seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang hakikat pengajaran Quran hadis di madrasah. Jadi di sini hakikat pengajaran Quran hadis di madrasah itu sebagai upaya untuk mendidik atau membimbing para siswa agar memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara benar. Jadi di dalam hakikat tersebut itu terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama yaitu tentang pemahaman kitab suci. Jadi di sini Al-Quran itu kan merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia ya, teman-teman. Jadi di sini di dalam madrasah itu siswa diajarkan cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan juga pastinya memahami maknanya dan menerapkan ajaran tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan itu, seperti itu. Yang kedua itu ada hadis sebagai penjelas Al-Quran. Jadi di sini hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas atau pelengkap dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi di madrasah itu siswa itu mempelajari hadis untuk memahami bagaimana Rasulullah itu menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam praktek kehidupan. Jadi bisa juga dikatakan meneladani ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi di sini paham ya, semoga paham lah. Ya, terus yang selanjutnya itu ada pendidikan akhlak. Jadi pengajaran Quran dan hadis di madrasah ini katakan bisa menekankan pentingnya akhlak mulia. Jadi nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang itu merupakan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, yaitu ditanamkan dalam diri siswa agar para siswa tersebut itu menjadi individu yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, ada landasan hukum Islam. Jadi
di sini itu selain sebagai panduan spiritual, Al-Quran dan hadis juga menjadi sumber hukum dalam kehidupan umat Islam. Di madrasah itu siswa diajarkan bagaimana hukum-hukum dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis, termasuk mengenai ibadah, ada muamalah dan hubungan sosial seperti itu. Terus ini ada yang terakhir, ada pembinaan iman dan takwa. Jadi di sini hakikat pengajaran Quran hadis di madrasah itu, pengajaran Quran hadis di madrasah bertujuan untuk memperkuat iman dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi di sini tuh diharapkan siswa menjadi individu yang taat beribadah dan beriman kuat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pengajaran Quran dari madrasah itu merupakan suatu pondasi utama dalam membentuk karakter religius. Jadi untuk karakter religius siswa khususnya ya di madrasah ya, karena ini Quran hadis di madrasah juga memberikan panduan hidup yang komprehensif serta membekali mereka dalam pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam yang benar. Jadi sangat penting sekali pembelajaran Quran hadis di madrasah ini ya, hakikatnya bagi para siswa yang sedang menempuh mata pelajaran Quran hadis di suatu madrasah tertentu. Ya cukup sekian dari saya, lanjut ke materi selanjutnya. Monggo. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mata pelajaran Al-Quran Hadis bertujuan untuk meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran Hadis, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi Al-Quran dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan pendidikan. Selain itu, mata pelajaran Al-Quran dan hadis juga dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam, meningkatkan pemahaman Al-Quran dan hadis melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mengenai karakteristik mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Mata pelajaran Al-Quran hadis merupakan mata pelajaran yang memuat pedoman dasar ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan hadis. Al-Quran hadis sebagai sebuah mata pelajaran menekankan kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Karakteristik mata pelajaran Al-Quran dan hadis itu cukup kompleks. Antara lain, ada materi yang berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Quran dan hadis, kemudian mengenai kaidah ilmu tajwid, menulis dengan benar dan menghafal surat-surat dan hadis pendek. Selain itu, juga menyangkut pemahaman dan penghayatan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang kita pelajari. Puncak dari mata pelajaran Quran hadis ialah pengamalan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang telah kita dapatkan dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang urgensi pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Jadi salah satu indikator kemajuan pendidikan Islam di seluruh dunia adalah ketika
generasinya itu mampu mengenal Al-Quran, mampu mengenal hadis sebagai pedoman hidup mereka. Dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu ketika masih anak-anak berada di madrasah ibtidaiyah, mereka sudah mampu mengenal apa saja huruf hijaiyah, kemudian mampu menulis huruf-huruf Arab, menghafalkan surah-surah pendek, dan juga mengamalkan atau mengerti tentang hadis-hadis di kehidupan, seperti halnya doa-doa di keseharian mereka. Itu ketika tingkatan yang paling dasar sebagai bahan untuk ke jenjang selanjutnya. Nanti ada madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Mereka tinggal mengembangkan tingkat dasar tersebut menjadi sesuatu yang lebih kompleks seperti itu, dan diharapkannya mereka selain mengetahui, selain bisa mengerti Al-Quran dan juga hadis, mereka juga bisa mengimplementasikan di kehidupan mereka sehari-hari, sehingga menciptakan generasi Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.